Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas per part bagaimana cara mengerjakan untuk tugas yang pertama, yaitu di CV kadang maju kadang mundur gitu ya. Nah, perusahaan ini memiliki saldo. Jadi kalau di di soal itu kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan ini memiliki saldo per 1 Desember 2017. Nah, untuk itu di tanggal 1 Desember 2017 maka kalian masukkan terlebih dahulu apa yang sudah ada di neraca saldo awal ini, dimasukkan ke dalam spreadsheet kalian masing-masing. Kita buka spreadsheetnya gitu ya. Nah, di sini berarti sudah jelas di spreadsheetnya sudah dituliskan, dan pastikan bahwa semua akun tidak tersisa. Semua harus dimasukkan ke neraca saldo di neraca saldo awal ya, 31 Desember 2017. Lalu setelah itu, setelah dipastikan jumlahnya juga balance sesuai dengan yang ada di soal, maka kita sekarang fokus ke transaksi. Perhatikan di transaksi sebagai berikut. Transaksi ini selama bulan Desember tanggal 1 adalah saldo persediaan barang dagang sejumlah 2.500 unit dengan totalnya 261.040.000. Nah, dari saldo ini tadi, apakah dia masuk ke dalam jurnal? Tidak. Jadi transaksi ini bukan merupakan sebuah jurnal, tidak perlu dieksekusi dalam sebuah jurnal, cukup berarti masukkan ke dalam kartu persediaan. Sebab perusahaan ini menggunakan metode perpetual seperti itu ya. Maka kita buka di Excel, lalu kita klik di bagian ini karena tempatnya kartu persediaan itu ada di jurnal, di sheet jurnal, maka kita tuliskannya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini kita buat dulu kartu persediaannya di tahun 2017, dan ini ada 3 kolom besar begitu karena dia juga pakai metode FIFO ya. Jadi ada 3 kolom besar, ada kolom masuk, kolom keluar, dan kolom saldo. Kalau kalian belum paham bagaimana caranya membuat kartu persediaan, tolong disimak lagi materi-materi saya sebelumnya. Saya sudah menyediakan dengan lengkap sekali mulai dari part 1 sampai part 7, itu silakan benar-benar dipahami. Lalu setelah itu kita masukkan saldo. Karena kita masukkan saldo awal tadi, maka bisa dilihat di sini tanggal 1 Desember 2017 langsung kita tuliskan di bagian saldo, yaitu unitnya 2.500 sesuai dengan yang ada di soal ini ya. Seperti ini 2.500, kita bisa buka. Nah, bisa dilihat. Nah, maka saldonya 2.500 unit. Biaya per unitnya adalah, kita bisa lihat di sini 104.416, sudah jelas ya. Dan berarti jumlahnya adalah 261.040.000. Oke. Setelah itu, teman-teman, nah ini berarti kita fokus ke tanggal 1 bulan berikutnya. Tanggal 1 berikutnya maksud saya. Membayar sewa bulan Desember 4.600.000. Nah, untuk tugas yang pertama ini saya masih menggunakan format jurnal umum ya. Jadi semua boleh dijadikan satu, dan kita bisa lihat di situ. Untuk jurnal berarti perhatikan di tanggal 1 Desember jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa pada kas senilai 4.600.000 rupiah. Nah, seperti itu.
beban sewa pada kas senilai Rp4.600.000. Nah, setelah ini selesai di jurnal, kita sekarang lihat di tanggal 3. Membeli barang dagangan dari CV Sinisuka dengan syarat 2/10 N/30 FOB shipping point. Perusahaan dibebani ongkos kirim dan ditambahkan ke dalam fakturnya sejumlah Rp500.000. Perhatikan ketika ada pembelian barang dagang dengan syarat atau termin 2/10 N/30, ini maksudnya adalah perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila perusahaan dapat melunasi pada saat di antara periode diskonnya, yaitu 10 hari sejak tanggal transaksi. Nah, sedangkan jatuh temponya adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Ketika perusahaan dalam melakukan transaksi ini menggunakan FOB shipping point, maka dengan demikian ongkos kirim atau hak kepemilikan barang persediaan itu berpindah, gitu ya. Jadi berpindah ketika barang tersebut keluar dari gudang penjual. Nah, dengan demikian berarti dampak lainnya adalah ketika dibebani ongkos kirim, maka ini adalah tanggung jawab dari pembeli alias perusahaan kita, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini adalah 221 unit dengan nilai sekian dan total pembeliannya sekian. Berarti eksekusinya di jurnal adalah sebagai berikut. Pada saat kita melakukan jurnal pembelian, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang usaha senilai Rp22.100.000. Kenapa kok langsung? Karena ini pakai metode perpetual. Jadi ongkos kirim dan juga pembeliannya itu dijadikan satu, nama akunnya yaitu persediaan barang dagang senilai Rp22.100.000. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa, karena ini berkaitan dengan persediaan barang dagang, maka kalian harus mengupdate di kartu persediaan. Inilah update-nya di kartu persediaan. Seperti ini. Ya. 20. Kartu persediaan ini kartu persediaan ini hanya memunculkan harga pokoknya saja. Namun ini terjadi kalau misalnya pencatatannya belum digital ya. Biar nggak repot, maka ongkirnya tadi dikeluarkan dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah menggunakan aplikasi semacam aplikasi khusus akuntansi, maka biasanya dia akan ada opsi apakah ongkir tadi di-apply ke kartu persediaan. Nah, untuk contoh ini dia tidak di-apply ke kartu persediaan, sehingga yang ada nilainya ini tadi khusus hanya harga belinya saja. Dengan demikian di kartu persediaan, karena kita beli 221 unit dengan biaya per unitnya adalah 97.000 sekian, saldonya di sini ada 2 layer harga, betul ya. Jadi yang pertama adalah saldo awal, yang kedua adalah pembelian pada tanggal 3 Desember. Dengan demikian, maka unit totalnya adalah 2.721 unit dengan total biaya sebesar 282 juta sekian gitu. Nah, berikutnya lagi teman-teman, kita akan mengupdate seharusnya, karena ini kan terkait dengan, kalau kalian lihat dari tadi ya, bentar, ini kan terkait dengan utang usaha. Nah, ini seharusnya idealnya dimasukkan ke dalam buku pembantu utang. Khusus untuk ini sepertinya belum disediakan ya buku pembantu utangnya, jadi ya oke. Setelah itu kita bisa masuk ke sini di soal ini. Nah, ini idealnya, sekali lagi idealnya di tanggal 3 itu harus apply atau mengupdate 2 kartu, yaitu kartu persediaan dan buku pembantu utang gitu ya. Namun karena tidak disediakan di
lembar kerjanya ya sudah biarkan saja. Lalu tanggal 6 menjual barang dagangan pada CV Sanjaya. Sekali lagi dengan syarat 2/10 dan FOB shipping point 1.500. Nah, sekarang kita lihat di jurnalnya. Nah, sebelum kalian membuat jurnal, akan lebih baik ketika kalian itu update dulu ke kartu persediaan. Sebab ketika kalian update ke kartu persediaan, enaknya adalah ketika kalian melakukan penjurnalan, itu akan bisa dengan mudah menghitung HPP-nya. Jadi misalnya seperti ini, di tanggal 6 Desember 2017, yang keluar adalah barangnya sebanyak 1.500 unit. 1.500 unit ini berarti diambilkan dari layar harga yang pertama dengan harga 104.416. Nah, lalu dengan demikian 2.500 unit di layar harga 104.000 ini dikurangi 1.500, hasilnya adalah 1.000 unit. Sehingga saldonya ada 1.000 unit dan 221 unit dengan harga yang berbeda ya layarnya tadi, dan saldo persediaan akhir kita ada 126 juta sekian. Kalau ditanya HPP-nya berapa ya ini adalah nilai HPP kita 156.624.000 rupiah. Nah, kita baru setelah dapat menghitung itu, dan sebenarnya juga idealnya ya memasukkan ke dalam buku pembantu piutang, kita bisa membuat catatan jurnal, di mana catatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan senilai harga jual 1.500 unit dikalikan 150.000 ya, 225 juta. Nah, piutang usaha pada penjualan senilai 225 juta. Lalu HPP pada persediaan barang dagang. HPP pada persediaan barang dagang ini diambilkan dari kartu persediaan seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Terus setelah itu kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Menerima pelunasan piutang tahun lalu senilai 15 juta. Maka jurnalnya di sini nih ya. Jadi kas pada piutang senilai 15 juta rupiah. Nah, ini kalau seandainya disediakan buku pembantu piutang, maka harus masuk ke dalam buku pembantu piutang juga. Lalu setelah itu kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu menjual barang dagangan kepada CV Cipayung dengan FOB shipping point. Nah, seperti itu berarti kita apply dulu ke kartu persediaan supaya nggak repot gitu ya. Dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Bahwa yang kita jual adalah sebesar 1.100 unit. Nah, dari 1.100 unit ini yang akan kita jual, ingat bahwa kita tuh punya dua layar harga yang berbeda. Yang pertama adalah untuk 1.000 unit pertama, dan yang kedua adalah 221 unit gitu ya. Sehingga yang kita masukkan di sini adalah 1.000 unit dulu dikalikan 104.000, dan berikutnya adalah 100 unit dikalikan dengan layar harga yang kedua. Sehingga kalau dihitung berapakah HPP-nya, maka HPP-nya adalah bentar. Maka HPP-nya adalah sebesar 114.189.756 rupiah. Nah, dengan demikian kita bisa membuat jurnal berikutnya pada tanggal 10 Desember. Ini adalah jurnal pada tanggal 10 Desember. Perhatikan, berarti jurnalnya berbunyi kas pada penjualan senilai 165 juta didapatkan dari mana? 1.100 unit dikalikan 150.000 harga jualnya. Namun untuk harga pokoknya adalah HPP pada persediaan barang dagang senilai sesuai dengan kartu yang ada di persediaan tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke.
Berikutnya kita ke tanggal 11. Di tanggal 11 itu membayar barang yang dibeli tanggal 3. Nah, ongkos kirimnya tidak termasuk dalam perhitungan diskon. Kita perhatikan kembali ke jurnal ya. Di jurnal itu di tanggal 11 hutang usaha di sini. Hutang usahanya yang kita bayar adalah tetap 22.100.000. Itu sesuai dengan pembelian pokoknya, pembelian barang dagangnya ditambah dengan ongkir gitu ya. Namun untuk perhitungan diskonnya di sini persediaan barang dagangnya adalah sebesar 2% dikalikan dengan biaya pokoknya saja karena ongkirnya tidak diaplikan ke persediaan tersebut begitu. Jadi utangnya tetap tercatat 22.100.000, namun untuk persediaan barang dagangnya ini yang diperhitungkan hanyalah biaya pokoknya saja. Dengan demikian untuk yang tanggal 11 yang kedua menerima barang yang dikembalikan. Berarti ini retur penjualan. Karena ini retur penjualan berarti di tanggal 11 seperti ini ya, tanggal 11 ini berarti masuk ke kolom keluar. Lalu setelah itu barang yang diretur adalah 50 unit. Sehingga ini di sini kita tuliskan minus 50 unit gitu ya. Sehingga nanti saldonya itu bertambah jadi 50 karena barangnya dikembalikan. Dengan demikian, karena nilainya 4.800 sekian, untuk itu kita membuat jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini ya. Retur dan potongan penjualan pada kas senilai 7.500.000 karena dikalikan dengan harga jual ya. 50 unit dikalikan Rp150.000 per unitnya. Terus setelah itu barang dagangan pada HPP, jadi persediaan barang dagang pada HPP-nya senilai dengan kartu persediaan. Ini adalah retur penjualan. Nah, berikutnya di tanggal 15. Di tanggal 15 membayar beban iklan untuk bulan Desember 2.800.000. Sehingga kita cek di sini tanggal 15 Desember beban iklan pada kas senilai Rp2.800.000. Berikutnya di tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang. Sehingga kita tuliskan di sini kas pada piutang usaha senilai penuh 225 juta rupiah ya. Itu karena saldo piutang dikurangi dengan returnya saja. Kenapa dia tidak mendapatkan diskon? Karena ini terjadi pada tanggal 16 Desember, sedangkan transaksinya itu terjadi pada tanggal 10 Desember. Dengan rincian di sini ya, pada CV Sanjaya di tanggal 6 Desember. 6 ini kalau 2/10 berarti 10 hari sejak tanggal 6. Jadi tanggal 15 ya berakhirnya diskon tersebut. Periode diskonnya itu hanya sampai dengan tanggal 15. Oke. Terus setelah itu di tanggal 19 membeli barang dagangan secara tunai. Sehingga pastikan itu diupdate terlebih dahulu pada kartu persediaan di tanggal 19 senilai 400 unit dan harga per unitnya adalah Rp112.000. Sehingga nanti akan ada di saldo persediaan itu 2 layer harga lagi ya. 171 unit dengan harga Rp97.000 dan 400 unit dengan harga Rp112.000. Oke, setelah itu barulah kita membuat jurnal. Jurnalnya adalah di sini ya. Persediaan barang dagang pada pembelian secara tunai ya. Jadi persediaan barang dagang pada kas untuk pembelian secara tunai. Berikutnya untuk tanggal 20 mengembalikan barang yang dibeli. Nah, karena ini adalah pembelian secara tunai, maka pada saat kalian melakukan retur begitu ya, maka di sini dibuat jurnal kas pada persediaan barang dagang. Nah, untuk itu berapa nilainya? Nilainya adalah 1.120.000 dari 10 unit kali Rp112.000. Jadi ini adalah retur pembelian senilai Rp1.120.000.
Lalu berikutnya di tanggal 20 yang kedua, membayar kepada PT Fajri atas utang tahun lalu ya. Sehingga jurnal yang bisa kita buat adalah utang usaha pada kas senilai 10 juta rupiah. Tanggal 21 menjual barang dagangan masih dengan menggunakan kredit, termin kredit, lalu setelah itu FOB shipping point. Nah, di sini kita masukkan dulu ke kartu persediaan. Di kartu persediaan ini kita lihat tanggal 20 ini ya, di tanggal 21 di mana ada dua layer harga yang kita pakai, yaitu yang 171 menggunakan layer harga 97.737 sekian. Lalu setelah itu layer yang kedua, karena kita menjualnya 200, maka 29 unitnya menggunakan harga Rp112.000. Dengan demikian kita membuat transaksinya adalah sebagai berikut, yaitu piutang usaha pada penjualan senilai 30 juta, karena ini dihitung dari 200 unit dikalikan Rp150.000, dan HPP pada persediaan barang dagang sesuai dengan kartu persediaan. Oke, saya lanjutkan di tanggal 21 yang berikutnya, membayar lebih dulu biaya pengiriman. Perlu kalian perhatikan bahwa FOB shipping point ini terjadi di transaksi tanggal 21 yang pertama. Namun demikian, FOB shipping point ini kan berarti hak kepemilikan atas barang itu akan berpindah ketika keluar dari gudang penjual. Namun kadang-kadang demi pelayanan ya, jadi pelayanan pasca jual atau pasca beli, maka biasanya pihak penjual itu mau nalangi terlebih dahulu biaya penjualannya atau biaya ongkirnya. Sehingga di tanggal 21 ini kita membayarkan terlebih dahulu biaya pengiriman yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari pihak pembeli. Jadi nanti diperhitungkan sebagai tambahan piutang. Sehingga jurnal kita adalah di tanggal 21 Desember, piutang usaha pada kas senilai Rp1.100.000. Ini adalah talangan ongkir penjualan. Lalu berikutnya di tanggal 25 menerima pelunasan piutang dari CV Ciambrella. Lalu setelah itu kita cek di sana penerimaan pelunasan piutang ya, kas pada piutang usaha 4 juta rupiah, dan di tanggal 26 mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebagai rabat. Rabat itu ya diskon ya. Nah, tapi di sini ada dua akun yang berbeda. Ada akun retur dan potongan penjualan, dan ada diskon penjualan. Perlu kalian ketahui, di tanggal 26 ini kita menggunakan nama akun retur dan potongan penjualan karena ini adalah rabat. Rabat itu adalah potongan penjualan karena kita melakukan penjualan atau pembelian secara besar gitu ya. Nah, tapi kalau diskon penjualan itu berarti kita memberikan potongan. Jadi kita memberikan potongan karena pelunasannya sesuai dengan periode potongan. Oke, lalu di tanggal 27 Desember membayar gaji, tenaga penjualan, dan administrasi, sehingga kita tulis di sini beban gaji penjualan 7.600.000, beban gaji kantor 4.800.000 pada kas Rp12.400.000. Dan yang terakhir untuk tanggal 29 membeli bahan habis pakai, maka jurnalnya adalah persediaan toko pada kas senilai Rp800.000. Lalu setelah itu silahkan dipastikan jumlahnya antara debit dan kredit itu balance.